Dan saya kira kita sangat merasakan denyut nadinya untuk SPB ini sangat tinggi dan sangat besar. Oleh karenanya saya meminta Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengisi formulir isian evaluasi SPBE. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya kerjaan Dinas Kominfo, tetapi kerjaan kita semua. Makanya kami mengundang Bapak Kepala Dinasnya, satu pejabat eselon 3 yang berhubungan dengan SPBE, dan ketiga Kasubag perencanaannya. Jadi terima kasih sudah hadir dan tetap kita semangat ya. Tentunya dengan yang hadir ini tentu masih kurang Pak Wakil, tapi insya Allah kami akan buatkan lagi semacam apakah kami datang ke kantornya atau bagaimana. Tetapi yang utama adalah ingin kami sampaikan bahwa kita punya timeline, kita punya waktu, ada batasan, sehingga kenapa pertemuan ini sangat mendesak untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah saat ini kita akan mengisi, batasnya sampai tanggal 2 Juli pukul 23:59. Jadi kalau kita tidak isi, makanya nilai kita akan rendah lagi. Oleh karenanya saya meminta Bapak Ibu sekalian, setelah kembali dari pertemuan ini, nanti kami akan membuat tim pendamping dari Kominfo untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengisian. Dan ini wajib untuk seluruh OPD ya. Ini jangan salah dimengerti ya, karena nantinya ke depan dari arsitektur yang SPB ini nanti akan kelihatan apakah OPD ini mempunyai layanan SPBE atau tidak, atau apa yang akan mau dilaksanakan di layanannya. Jadi tadi kami cerita-cerita dengan Pak Haji Nisbah sebagai Kepala Dinas DPKAD, sangat penting. Karena apa? Ke depan mungkin kalau kita mau memberikan layanan aplikasi, apakah ini dibutuhkan atau tidak, atau Bapak Ibu mau menganggarkan tahun 2000 ke depannya, kalau tidak ada di arsitektur ini, yakin saja bahwa TAPD tidak akan dianggarkan. Karena berdasarkan arsitektur ini kebutuhannya, dan kebutuhannya itu berdasarkan renstra Bapak Ibu, sehingga kami mengundang Kasubag perencanaannya, Pak Wakil. Pak Wakil, kami ingin melaporkan Pak, mungkin di grup WhatsApp sudah sangat banyak beredar. Jadi yang kami fasilitasi Pak Wakil itu ada Smart City Pak. Smart City kemarin sudah dievaluasi juga tahap 1. Kebetulan kami di Surabaya Pak Wakil. Itu ada Smart City Pak. Kita 191 kabupaten kota yang mendapatkan program Smart City. Dan itu kemarin Pak Wakil juga yang sempat buka di Bapeda untuk pengisian rencana aksinya. Kemudian yang sekarang adalah SPBE-nya ya. Jadi ada SPBE. Kemudian yang ketiga adalah ada juga kita selalu mengisi kegiatan-kegiatan Digital Leader Academy yang selalu Pak Bupati ikuti, yang kita ke AWS ya. Itu supaya Bapak Ibu jangan bingung, ini banyak sekali kegiatan. Tapi itu bisa kita pilih. Kemudian yang terakhir Pak Wakil, kami ingin laporkan hari ini tim XL menindaklanjuti dari MOU dengan Bapak Bupati akan datang Pak untuk menarik kabel dari Kecamatan Buke Pak, untuk memenuhi kebutuhan jaringan kita sebesar 1 Gbps ya. Nah, jadi kalau sekarang akan masih lemot-lemot, harapannya ke depan kita sudah lancar Pak, per second saja kita punya ini. Jadi itu yang kami laporkan Pak Wakil. Dan selanjutnya untuk kegiatan hari ini Pak Wakil, ini sangat penting Pak, karena kalau satu OPD tidak mengisi, nanti nilai kita akan kurang Pak. Yang mengisi ya, kemudian juga nanti untuk OPD-OPD untuk perencanaan selanjutnya, kita tidak akan memberikan telaah teknis ke TAPD atau ke pimpinan tentang kebutuhan Bapak-Bapak tentang layanan aplikasi di SPB ini.
Yang ini sehingga kami sangat harapkan Pak Wakil untuk memberikan penegasan-penegasan kepada teman-teman OPD bahwa pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan satu OPD Pak Dinas Kominfo, tapi pekerjaan kita semua. Dan alhamdulillah Pak Wakil, kami sudah buat tutorialnya Pak. Tinggal diikuti dan ini mudah-mudahan bisa mudah untuk diisi oleh teman-teman. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan untuk memberikan arahan dan juga penegasan di kegiatan rapat evaluasi SPBE tahun 2023 tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Dengan hormat kami persilakan Pak. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kadis Kominfo, seluruh kadis yang hadir, Bapak Ibu Kadis. Yang saya hormati Sekdis, karena ada Sekdis, saya lihat di sini ada Sekdis Pemuda Olahraga dan Perhubungan, nanti mereka blok saya ndak main bola. Yang saya hormati seluruh perencana yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah dengan segala keterbatasan kemampuan IT kita dipaksa untuk menguasai IT. Walaupun terkadang HP kita ini, smartphone kita ini canggih, tapi terkadang smartphone kita canggih, fitur-fiturnya banyak, pilihannya banyak, tapi kita hanya menggunakan hanya 3 3G, SMS G, telepon G, dan center G. Sehingga terkadang kita abai terkait dengan penggunaan teknologi, dan ini membuktikan bahwa kita generasi jadul. Sadar atau tidak sadar, Dr. Jamie Alip itu mungkin anak yang usianya masih belia, tapi anak-anak kita lebih hebat menggunakan smartphone, menggunakan IT. Bahkan kemarin saya ketemu dengan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Andi Wijayanto. Beliau menyampaikan ke kami, karena kami berdiskusi beberapa pimpinan ke daerah se-Indonesia, beliau sampaikan bahwa di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, terdekat dengan Indonesia, Singapura, kita mengenal 3 matra, laut, udara, dan darat. Tapi di negara-negara maju yang teknologinya semakin tinggi, mereka sudah buat 4 matra. Di luar yang saya sebutkan tadi, darat, udara, laut, mereka buat 1 matra, matra IT. Artinya bahwa perang teknologi, perang digital tidak bisa lagi dihindari. Bahkan kecerdasan buatan yang insya Allah akan di launching di 2026 itu tidak bisa lagi kita hindari. Kadayat di Indonesia masih lelet internetnya, tapi kita di sini kalau tidak salah di Indonesia 4.0, di luar negeri sudah 5.0 kecepatan akses internetnya. Bahkan ke depan internet kita ini tidak pakai lagi sistem kabel. Kalau kita sekarang ini masih sistem kabel, Pak Dr. Jamie. Ke depan sudah sistem cahaya. Maka di negara-negara maju seperti yang saya sampaikan tadi, ini mengutip apa yang disampaikan oleh Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas. Beliau sampaikan bahwa ini juga yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, terkhusus Kominfo dan teman-teman. Jangan semua disimpan di server. Di server kita itu tidak boleh dia berdiri server terkoneksi dengan internet, karena itulah kecanggihan teknologi di 2026 ini sudah dianalisa, akan disedot semua data. Jadi apa yang kita lakukan tadi, pembicaraan yang kita diskusikan tadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, ini insya Allah menjadi tantangan di satu sisi sebagai ASN Konawe Selatan yang masih banyak jadulnya, tapi di sisi lain negara-negara maju sudah memikirkan bagaimana menyedot data yang ada di server kita.
Sehingga ini dua yang kontradiktif. Di satu sisi kita masih baru belajar, di negara maju sudah mau menyodot data kita. Tidak sedikit ya Bapak Ibu sekalian sering mendapatkan juga korban, dan saya yakin di antara kita ini pernah ada yang jadi korban. Saya yakin kalau saya tracking lebih dalam pasti ada yang pernah jadi korban. Korban apa? Penipuan. Penipuan menggunakan cara IT. Apa dia walaupun itu masih jadul juga cara menipunya. Ibu Hapsa nomornya privasi, tapi nomor yang privasi itu bisa diakses oleh semua orang. Contohnya penipu. Tiba-tiba ada WA, selamat Anda mendapatkan, Tuan Idol mendapatkan hadiah dari Telkomsel. Nah, karena kalau kita tidak tahu dengan teknologi, kita merasa bangga dengan dapat hadiah, kita balas. Sehingga kita diarahkan, silakan ke ATM. Transfer, klik ini, ternyata tergerus kita punya saldo. Itu masih jadul cara menipunya, tapi ke depan dia sedot kita punya data. Bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Mabes Polri saja, minta maaf, Mabes Polri saja sebagai tim keamanan kita, cybernya tembus dihack oleh hacker dari Iran. Semua pegawai Mabes Polri bisa dipensiunkan, tiba-tiba bisa pensiun, bisa naik pangkat hanya karena orang dari Iran yang hack itu barang dan bisa dia tembus. Oleh karena itu, teknologi di satu sisi bagus, tapi di sisi lain harus kita siap dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu saya berharap Keminfo dan semua teman-teman yang hadir di sini, kita harus upgrade terus kemampuan kita. Nah, yang sedihnya kita baru mau mengisi POM terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang hadir saja begini. Karena kalau mau berbicara sistem itu dia bagus apabila roda dari sistem itu bisa bergerak dengan semuanya. Karena apa? Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bukan, keberhasilannya itu bukan hanya Keminfo saja. Karena kalau Keminfo saja nanti kita sandarkan semua sama Dinas Komunikasi Informasi Elektronika, saya yakin akan batal ini. Makanya saya wanti-wanti sama Keminfo, buat saja listnya, siapa yang tidak bisa ikut atau yang lelet, nanti di BKPSDM berikan sanksi. Dan saya sebenarnya ini yang saya tunggu, teman-teman harus tegas. Kita ada reward and punishment, kita berikan mereka penghargaan, minimal penghargaan Pak Kadis Keminfo. Kalau buat begini juga ada penghargaannya, punishmentnya juga harus jelas. Nah, kita berikan sanksi minimal. Ini ada kepala DPPKD, minimal kurangi anggarannya dia. Kalau dengan ada begitu, minta maaf, kita ini kan memang terlalu lama dijajah Belanda, ditakut-takuti dulu baru bekerja, selalu dikasih bekerja di luar alam sadar berpikirnya kita. Kenapa kita bekerja selalu begitu? Karena memang kita masih sistem feodalisme, Pak Sekwan. Feodalisme kita ini terlalu tinggi. Mau ketemu pejabat harus pegang biji kolotnya, padahal biji kolotnya tidak akan pernah bertambah. Minta maaf Pak Dr. Jamie, saya ini minta maaf, saya sedih. Saya sedihnya di satu sisi kita ingin perubahan, kita ingin Konawe Selatan lebih maju, tapi maju Konawe Selatan itu tidak bisa kalau hanya bupati dan wakil bupati dengan pejabat eselon 2 yang mengurus ini. Tapi harus kita kesadaran kolektif yang tumbuh. Yang katanya anak konsel, mana anak konsel begini, hadir saja di SPBE mau untuk evaluasinya saja begini. Gimana? Di satu sisi mau tabah, bagaimana TPP-nya kita tinggi, malasnya bekerja. Ini kontradiktif ini kita. Di satu sisi kita berharap kebaikan, tapi di sisi lain kita sendiri etos kerjanya kita yang masih rendah.
Sehingga memang ini yang harus kita formulasikan. Kalau ada BKPSDM, ini yang harus dicarikan formulasi. Masa dari zaman batu sampai zaman sudah orang berperang teknologi. Kalau Bapak Ibu sekalian sering, ibu-ibu sana yang pegang HP, Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin kalau saya buka HP-nya semua pasti fitur-fitur di HP-nya Bapak Ibu sekalian banyak fitur-fiturnya, apalagi Pak Junaid. Fitur-fitur kita itu banyak. Fitur-fitur di situ ada, kita bisa lihat TikTok, bisa lihat YouTube, bisa lihat ini, bisa lihat ini. Kita lihat sekarang teknologi. Minta maaf saya sedikit keluar dari pembahasan ini, tapi masih ada relevansinya. Teknologi sekarang, dulu berperang apa? Pakai senjata, berhadap-hadapan. Sekarang tidak lagi pakai berhadap-hadapan. Teknologi yang dia gunakan apa? Kita lihat di Ukraina dan Rusia. Yang dia lakukan apa? Pakai teknologi yang disebut dengan drone kamikaze. Tidak ada lagi hanya drone pemandu, tinggal dia kasih terbang, dia titik koordinatnya, dia lepas bom. Ke depan sudah tidak ada lagi. Bahkan minta maaf Bapak Ibu sekalian, dulu Ibu Bapak sekalian masih merasakan yang kadis di zaman dulu, Pak Agus Salim ini kadis pertanian dulu masih bisa atur-atur, bendahara. Terima uang, habis itu bawa di sini, potongkan kita, siksa potongnya kita mosonggi. Dulu Pak Junaid masih bisa begitu, sekarang tidak bisa begitu. Sekarang apa? Sudah sistem teknologi apa? Masuk di rekening masing-masing. Itu adalah contoh pergeseran teknologi yang mulai bergeser. Dan boleh jadi ke depan minta maaf, orang makin malas jadi kepala daerah. Saya minta maaf, ke depan hampir saya pastikan kalau dia semakin ketat ini pengelolaan keuangan dan pengelolaan sekarang kenapa orang masih mau jadi pejabat, dia masih mau tunduk-tunduk ganda. Ke depan sudah tidak ada tunduk-tunduk ganda, bos. Ke depan ini hanya politik, ide, apa itu, gagasan, ide, apa yang kita mau gagaskan untuk daerah kita. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, tidak usah pura-pura tegar. Saya tahu Bapak Ibu sekalian tegar mau jadi pejabat hanya karena mengharap honor dari jabatan eselonnya. Kalau tidak itu tidak ada. Makanya sekarang bagaimana kita, minta maaf kalau saya ke depan melihat, ini prediksi saya setelah saya diskusi dengan Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas, karena mereka melakukan riset, dan riset ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Ke depan minta maaf Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah takut. ASN ke depan tidak usah takut. Bahkan sekarang minta maaf saya baca aturan itu, tidak gampang kepala daerah mengganti sana sini Bapak Ibu sekalian. Makanya yang paling penting sekarang Bapak Ibu sekalian, bekerja dengan baik. Dengan kerja baik Bapak yang akan di tracking nanti itu jabatan nanti, dilihat bahwa ini punya kemampuan, insya Allah tidak usah takut. Nah, sehingga yang saya mau pesankan sama Bapak Ibu sekalian, ya minta maaf Pak Kadis Kominfo, keberhasilan SPBE ini bukan di pundaknya beliau, tapi di pundak kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya pesankan pertama. Yang kedua, untuk kami info agar dapat segera menyelesaikan dokumen regulasi pendukung SPB di daerah ini, supaya ada regulasi. Karena minta maaf kita ini memang Indonesia ini terlalu lama dijajah, ini efeknya. Sehingga semakin orang mau teratur kalau ada regulasinya. Orang mau teratur kalau dipantau. Sebenarnya kenapa kita, kalau saya membaca, mohon maaf Pak Kadis, dan saya yakin di sini banyak yang sudah keluar negeri. Coba perhatikan negara-negara maju itu yang notabene-nya seperti, saya ambilkan saja satu contoh, Cina. Cina itu merdekanya dengan Indonesia lebih duluan merdeka Indonesia. Kita tahun 1945. Kalau saya tidak salah Cina itu merdekanya 1948 atau 1949. Berarti secara dari segi tahun lebih duluan Indonesia merdeka. Ada lagi yang bilang, tapi kan dia peradaban lebih duluan, peradabannya dia ada dinasti Ming, ada dinasti Qing, dinasti ini. Tapi apakah kita orang Indonesia juga tidak kalah? Ada Majapahit, ada Singosari, ada apa? Kerajaan-kerajaan kita dulu pernah besar sampai menguasai sebagian Asia Tenggara. Artinya setelah saya tracking lebih dalam, permasalahannya kenapa Cina lebih maju? Karena dia mempunyai etos kerja yang tinggi. Bukan karena dia berideologinya komunis, bukan, tapi dia punya kemauan dan punya etos kerja. Sekarang pertanyaannya, kita rapat begini saja sudah datang ini pejabat-pejabatnya. Saya mau tanya Pak Kepala DPPKD, sudah datang perencana? Ada Pak.
Ada? Siapa yang kadisnya datang, perencananya belum datang? Saya tanya ke pemberdayaan perempuan, sudah datang perencanaan tak? Coba berdiri perencanaan pemberdayaan perempuan. Mantap. Ini kan kita langsung buktikan. Saya mau tanya pemuda olahraga, mana perencananya? Oke, aman berarti. Sekuan? Siapa? Nah, kita buktikan dulu. BKKBN? Oke. Kesehatan, rumah sakit? Perencananya. Karena minta maaf, ya. Saya lanjut, dan tolong dibuatkan absennya. Umumkan, minta maaf. Harus kita mulai budayakan rasa malu. Dan saya minta maaf, lebih senang itu kalau ada di grup itu jangan warawiri hanya lucu-lucu, dan ya lucu-lucu boleh, tapi jangan itu saja, tapi bukti kita sanksi moral sama mereka. Bila perlu kalau saya mungkin DPPKD mungkin ini kita formulasi di TAPD, bagaimana nanti dilihat ini program bisa sukses atau tidak. Bayangkan kalau saya tracking ini anggaran yang sudah dilakukan, sudah berapa yang studi banding? Sudah berapa kali studi banding ini? Mulai dari Sumedang, Banyuwangi, apalagi Jakarta. Dia bukan studi banding kali. Hanya 2, Pak. Sekarang coba kita hitung anggaran yang keluar, baru output yang mau keluar bagaimana? Malu, minta maaf. Kita tahun 2022 saja turun 2023. Karena apa? Terlambat penginputan. Saya minta maaf, saya baca ini anunya karena terlambat. Oleh karena itu minta maaf, kalau memang rasa-rasanya perencana semua, tolong melalui kesempatan ini, Anda ada BKPSDM, Anda ada yang hadir BKPSDM, Anda diundang ke BKPSDM? Tolong nanti siapa yang pegawai ini BKPSDM, tolong di cross check dulu ini teman-teman semua, jangan sampai ya Pak Bupati saja yang pimpin rapat kadang lambat, apalagi sudah wakil yang pimpin, pasti lebih tingkat persentasenya itu pasti turun. Sehingga saya mungkin ini yang kita formulasikan di TAPD, kita buatkan sanksi. Sanksi itu minimal pertama, yang disanksi itu dulu kepalanya. Kalau ikan dia mau cepat busuk itu kepalanya. Kalau insangnya sudah busuk, pasti busuk semuanya. Saya mungkin minta maaf Pak Nis, ini harus inspektorat coba dibuatkan kita ini telaah. Saya minta tolong di inspektorat dibuatkan telaah. Kalau tadi dibilang Pak Kadis sampai tanggal 2, ini berarti kita lagi minus tinggal tidak cukup 7 hari lagi, kurang lebih 7 hari. Karena ada lebaran, tolong inspektorat dibuatkan telaah supaya kalau memang suruh pensus saja mereka. Periksa khusus ini, apa masalahnya? Karena sudah habis uang pergi studi banding, baru tidak berkorelasi nyata terhadap Karena minta maaf, saya secara pribadi walaupun saya tidak pergi studi banding, saya malu. Malunya apa? Sudah pergi studi banding, sudah dibawa oleh kadisnya, perencananya juga, karena ini minta maaf, ini kadis tinggal memerintahkan, tolong nanti dibuatkan nanti Bu Sekda buatkan surat edaran kepada semua kadisnya, kalau ada sampai tenggang waktu tanggal 2 tidak selesai, OPD mana tolong inspektorat, ada OPD siapapun yang nanti saya bila perlu saya bertengkar dengan Pak Bupati. Konsekuensinya harus diberikan sanksi. Masa sudah begini, bagaimana pemerintah? Legasi yang kita mau tinggalkan Pak Bupati tidak baik. Minta maaf, saya hanya wakil, tapi yang akan dicatat Pak Bupati. Minta maaf, sudah ke Warawiri, ke Sumedang, ke mana? Banyuwangi, sudah pamer di sana bahwa kita siap, pulangnya juga. Minta maaf Pak Bupati, dengan saya tidak akan bisa turun tangan urus ini semua. Harus ada ketegasan dari pimpinan OPD. Pimpinan OPD menegaskan sama perencana. Jadi perencana di 1 minggu ini tidak usah dulu diganggu-ganggu, urus yang lain. Dia fokus untuk selesaikan tupoksi ini untuk selesai. Kita semangat dulu, tampuk tangan dulu supaya kita yakin bahwa selesai ini barang. Nah, 3 orang. Kita undang 3 orang. 3 orang. Supaya saling mengisi. Iya. Artinya begini, kalau Pak Kadis, kalau mereka ada kerepotan, keruwetan di dalam pengisian dan penginputan ini semua, mungkin dibuatkan saja ruang di sini, bawa laptop, baru kita
hajar sama-sama. Karena minta maaf, biasanya kita itu lebih senang kerja kelompok. Katanya Pak Junaid, mekolok kelompok. Daripada dia kerja sendiri setengah mati, lebih bagus kita kumpul. Mungkin saya saran, kalau bisa Bapak Ibu sekalian yang kadis, tolong perintahkan semua stafnya. Kalau memang kita Pak Kadis, buat saja undangan besok atau lusa 1-2 hari ini untuk fokus di ruangan ini. Kalau memang bawa laptop masing-masing, wifi kita buka, lantas kita hajar supaya dia cepat selesai. Kalau tidak begitu, kita tunggu kesadarannya dan kemauannya, saya rasakan lama. Itu yang kedua terkait dengan pesan saya. Yang berikutnya, yang ketiga, saya catat memang apa yang saya bilang supaya terukur. Yang berikutnya, belajar dari evaluasi SPBE tahun lalu, sempat turun. Ini saya berharap sama teman-teman perencana yang ditugaskan untuk memperhatikan pertama ketepatan waktunya penginputannya, karena jangan sampai kita sudah menginput tapi kita tidak share masukkan ke internetnya. Jangan sampai kita sudah perbaiki di modulnya itu. Minta maaf, saya semalam itu saya baca itu apa itu anunya, tapi terlalu banyak. Baru saya juga banyak WA yang saya mau balas. Saya tidak detail baca itu semua. Karena saya baca di HP, saya baca semua. Minta maaf, saya bukan juga pembelajar cepat Pak Kadis, tapi saya sering membaca. Saya baca, memang harus ketelitian ya. Makanya Bapak Ibu sekalian Kadis, kalau lagi ditugaskan teman-teman perencana, jangan dulu diganggu, karena mereka supaya fokus. Karena minta maaf Pak Sekwan, ini banyak sekali fitur, terlalu banyak. Saya baca tadi malam banyak sekali isian-isiannya, dan memang yang harus kita butuhkan di situ teman-teman harus dia pelototin. Yang kedua, dia harus detail perhatikan. Yang ketiga, waktunya jangan sampai terlambat, karena masalahnya kita di situ. Yang keempat, yang saya menjadi catatan saya ini setelah saya membaca ini semua, buat kesenjangan atau gap analisa penilaian tahun lalu dengan yang sekarang, supaya bisa kita bandingkan. Supaya ada pembanding antara tahun lalu dengan sekarang, supaya kita bisa progres, supaya kita evaluasi. Mungkin itu Pak Kadis, supaya itu yang jadi perhatian kita. Karena kalau kita tidak begitu, minta maaf, kita tidak akan bisa dapat indikatornya tidak akan terpenuhi. Dan minta maaf, saya juga kebetulan ingat ini ada Pak Kadis DPPKD, kenapa DID kita tidak dapat? Ternyata ini hanya permasalahan data. Sehingga saya juga berpesan sama teman-teman, urusan-urusan seperti sepele begini, ini hanya masalah pekerjaan data. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini, teman-teman bekerja tiap hari, sadar atau tidak sadar bekerja setiap hari. Hanya kelemahannya kita Indonesia ini suka bicara tapi malas menulis. Melaporkan sudah malas menulis, lapornya juga lambat. Lapornya juga hanya bicara-bicara tapi dia tidak lengkapi dengan data. Sehingga saya mungkin, karena ini keterkaitan dari DID itu keterkaitan dengan BKD, dinas-dinas OPD teknis lainnya. Jadi saya berharap teman-teman jangan catatannya bagus kita mencatat di sini, tapi pas pulang tidak rapat, tidak membagi tugas itu pekerjaan. Karena saya ini banyak teman juga di kementerian, saya ketemu, mereka bukakan saya data. Pak Rasid, kamu daerahmu ini sebenarnya bisa dapat anggaran ini, hanya karena kamu datamu lemah. Sebenarnya kita insya Allah, kenapa jauh usah kita baku salah siapa. Mulai sekarang kita mulai perbaiki data. Dan yang terakhir, dan ini yang harus kita kerja sama-sama Pak Kadis, di monitoring terkait dengan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Di monitoring setiap saat apa yang harus di upgrade, karena namanya teknologi itu perlu di upgrade terus. Karena apa yang disampaikan Gubernur Lemhanas, ini orang terkaya di dunia, Elon Musk sama siapa, Apple, pokoknya yang ini sudah bertemu, Bill Gates, Microsoft,
ini sudah bertemu mereka-mereka ini, dan insya Allah 2023 seperti tadi saya katakan, kita akan dicecar dengan teknologi yang ya kalau sekarang Pak Naim kita Pak Sekdis Keminfo pemuda olahraga, kita masih baku WA ke depan tidak tahu ini apa yang akan terjadi. Minta maaf Pak Segwan ini tertawa besar karena minta maaf, teknologi dulu kita tidak pernah berpikir ada ojol, ada pesan makan. Ibu Kak di sini sering pesan karena malas masak di rumah, pesan dia kita tidak pernah berpikir dulu seperti itu, dan ke depan ini akan lebih cepat lagi perubahan dunia ini. Dan kalau kita tidak siap sebagai ASN, minta maaf, kita akan minta maaf Bapak Ibu sekalian, ke depan kita akan diganti robot itu dalam bentuk smartphone, Pak Dokter. Jadi boleh jadi dokter kita ke depan dia tidak lagi pakai bedah-bedah tapi dia sudah pakai Saya sudah mulai buktikan sekarang. Dulu itu saya diperiksa dengan dokter ketemu fisik, tapi sekarang kalau saya sakit tinggal saya telepon dokter Jamie. Dia tanyakan saya penyakitku, dia analisa, dia suruh ini obat yang kita minum, dan alhamdulillah manjur. Saya tidak tahu nanti karteban ini Bapak Ibu sekalian. Ya tepuk tangan dulu sama dokter. Artinya yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, beliau pelayanannya itu luar biasa. Lewat telepon saja dia. Dan itu jangan sampai kita gagal teknologi. Itu yang saya bilang di awal, kita hanya 3G, SMS G, telepon G dengan center G. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya yakin Bapak Ibu sekalian orang hebat. Kenapa Bapak Ibu sekalian orang hebat? Walaupun dengan segala keterbatasan kita, Bapak Ibu sekalian orang hebat. Baik itu yang perencana, kadisnya. Sebenarnya saya mungkin berharap Pak Kadis Keminfo tidak usah terlalu sering diundang kadisnya. Kalau saya itu tidak usah terlalu, karena kasihan juga mereka ini banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya kalau ke depan itu diperkuat itu perencana saja diperkuat. Tidak usah kalau kadis kasihan, minta maaf, saya tidak senang juga itu lihat kasihan kadis tonda puri kiri kanan. Semua kegiatan harus dia ikut. Bagaimana badannya, bagaimana pekerjaannya. Minta maaf, ini di sampingku. Kalau dia lama di sini, berapa yang tanda tangan yang harus dia tanda tangani. Ini OPD seperti dokter Jamie. Berapa orang yang dia harus Jadi kalau saya lebih cenderung kita perkuat kelembagaan kita. Ya lembaga ini yang harus dikuat, ya perencana. Saya minta maaf, yang saya lebih cenderung itu perencana. Hanya tinggal minta maaf teman-teman pimpinan OPD yang kita berikan legasi kepada perencana, bahwa kau pergi di sana, apa yang kau dengarkan, apa yang kau nanti laporkan sama saya, baru kita eksekusi. Tinggal itu sebenarnya. Kalau saya mungkin itu yang saya mau sampaikan sama Pak Bupati. Nggak usah terlalu kumpul itu pimpinan OPD. Terkait dipimpin OPD, kumpul pimpinan OPD terkait dengan kebijakan strategis disampaikan. Ini yang kita mau buat. Dia yang buat perencanaan strategisnya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau mau kita hebat, jangan lihat siapa yang pimpin kita, tapi bekerja dengan baik. Insya Allah orang-orang hebat itu yang akan bersaksi bahwa kita orang hebat. Contohnya Pak Ladi ini sudah pindah di dinas lain. Ibu Hapsah karena dia bagus kerjanya sebagai perencana, ditarik kembali. Karena apa? Hanya saya berharap juga, sama waktu ada acara kemarin sama Pak Ladi, saya bilang, kalau kau ada di situ, mohon maaf Ibu, ini yang harus kita menelurkan kebaikan lagi. Sama Pak Ladi lagi harus disiapkan ada regenerasinya, karena minta maaf, dia juga ingin naik jabatan. Minta maaf, masa mau golongan begitu terus? Kasihan ini kita ini, minta maaf, kita terlalu lama feodalnya, lebih banyak menjajahnya orang daripada mau naikkan pangkatnya. Yo, jauh sampai kau sabar-sabar dulu. Wih, kasihan juga dia juga ingin naik pangkat, naik golongan. Oleh karena itu saya berharap semua teman-teman perencana, kalau lagi bekerja jangan mau sumakulanda. Tidak, harus bagus, tapi harus ada orang yang diajar, supaya besok lusa kita naik jabatan ada lagi regenerasi kita. Ini yang susahnya kita, ya
Yang susahnya kita ini, dia mau pintar sendiri supaya apa? Jangan biar ada yang pintar. Ini yang keliru. Kalau saya mungkin ke depan perencana-perencana yang sudah bisa menelurkan perencana baru, ini Pak yang harus kita pikirkan. Kita naikkan jabatannya, kita kasih dia jabatan apa? Jadi kepala bidang atau apa sampai dia bisa jadi kepala dinas. Kalau sampai itu kita buatkan formulasi begitu, semua orang akan berlomba-lomba. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Bupati atas arahan dan pencerahannya. Dan betul Pak Wakil, saya alami Pak. Saya 4 tahun Kasubag Perencanaan di Pertanian, kepala dinasnya sana Pak. Oh berarti sukses kepala dinasnya. Sukses. Karena sudah sama-sama eselon 2. Baik, untuk tidak berlama-lama kita fokus saja ke pengisian. Dan Pak Wakil, sesuai arahan Pak Wakil, kami akan standby di kantor untuk besok ya Pak Kiken ya, sampai jam 3.15 Wita sampai hari Jumat, dan sampai sebelum Lebaran kami standby untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pengisian. Tapi kalau pengalaman saya mendengarkan tadi malam tutorialnya paling 2 jam bisa selesai tuh setiap OPD. Kalau bagus tangannya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke tim teknis yang dipimpin oleh Pak Kiken Sukma Batara untuk menjelaskan teknis pengisian, dan itu kami sudah kirim juga di OPD dan di Halo ASN, ada juga tutorialnya ya. Sudah didengar tutorialnya? Saya pindah di situ supaya saya lihat. Oh iya, silakan Pak Kiken dan tim. Pak Indra silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra Franciscus Alam. Saya salah satu tim teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Konawe Selatan. Gimana suara saya, sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Terdengar ya? Masih bujang Pak. Oke, baik Bapak Ibu semua, sambil mendengarkan materi yang akan saya berikan, bisa mungkin Bapak Ibu sambil makan-makan, minum dulu. Kalau misalnya ada yang mau diminum, makan boleh, silakan ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk di atas ini supaya lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu di SPBE sudah melewati tahap 1 Bapak Ibu ya, itu sosialisasi. Jadi kemarin itu sudah ada sosialisasi dari Dinas Kominfo Provinsi dan juga Pan-RB terkait bagaimana sosialisasi evaluasi SPBE untuk tahun 2023 Bapak Ibu. Terus yang di fase sekarang, fase 2 yang akan kita lakukan ya, itu dari tanggal 13 Juni sampai 2 Juli Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 22 ya. Yang mungkin saya salah lihat atau saya tidak tahu, di nomor 6 itu 20 September masuk Oktober 2021 atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Ya, kebetulan ini slide dari Kementerian Pan-RB, dari Pan-RB langsung jadi dari pusat, jadi kami tinggal mengambil saja sih sebenarnya. Terima kasih Pak. Jadi itu memang 2023 harusnya. 2023 harusnya. Kasih hadiah dia, kasih hadiah. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Kita di tahap 2, 13 Juni sampai 2 Juli, penilaian mandiri. Jadi penilaian mandiri itu apa? Kita akan mengisi 47 Bapak Ibu ya, 47 indikator yang ada di sistemnya. Ya, yang ada di sistemnya. 47 indikator yang ada di sistem. Nah, Bapak Ibu tenang saja. Jadi 47 indikator itu nanti kami dari pihak Kominfo yang mengisi. Cuma isiannya atau kontennya itu berasal dari bantuan Bapak Ibu sekalian.
dari OPD terkait kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dari tanggal 23 sekarang ya, itu kami akan sudah mulai 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah, 2 hari atau 3 hari yang lalu kami sudah mengirimkan video tutorial Bapak Ibu. Ada yang sudah nonton video tutorial ya Bapak Ibu ya, bukan video-video yang lain ya. Video tutorial ya. Ada yang sudah nonton mungkin Bapak Ibu? Nonton saja, tidak nonton. Oi. Dapat filenya mungkin belum ada ya. Oke, jadi tutorial itu sebenarnya untuk mengisi beberapa komponen yang akan kami isi untuk di indikator, masing-masing indikator SPBE. Nah, kami sengaja bagikan dulu tutorialnya supaya mungkin ada beberapa dari teman-teman perencana maupun Bapak Ibu admin ya yang bisa mengisi itu bisa langsung tahu, oh kayaknya seperti ini deh bayangannya. Kalau misalnya isiannya atau kontennya apa belum ditahu, di sini kami akan menjelaskan kayak gitu. Oke ya, lanjut. Nah Bapak Ibu, jadi di 47 indikator itu sebenarnya terbagi atas 4 bagian pokok ya. Yang pertama itu ada 10 indikator pertama itu terkait kebijakan internal SPBE Bapak Ibu ya. Jadi itu berisi tentang peraturan bupati, keputusan bupati dan lain sebagainya. Apabila itu masih dalam bentuk draft itu boleh, enggak apa-apa. Itu seperti itu. Terus yang kedua, tata kelola domain kedua ya, ada tata kelola SPBE. Itu ada 10 indikator. Jadi masing-masing indikator itu 10 indikator itu isinya tentang tata kelola SPBE seperti aplikasi-aplikasi apa yang sudah ada arsitekturnya atau peta rencananya dan lain seterusnya. Terus yang ketiga ada manajemen SPBE. Ya, itu ada jumlah indikatornya ada 11 indikator. Ya. Itu meliputi audit dan manajemen-manajemen yang ada. Oke. Apa itu audit dan manajemen-manajemen yang ada nanti akan kami jelaskan lagi. Selanjutnya ada layanan SPBE, jumlah indikatornya paling banyak 16 indikator berisikan tentang meliputi pelayanan-pelayanan publik baik itu pedesaan, kepada pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan pelayanan pemerintah ke pemerintah kayak dinas A ke dinas B, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Masuk ke nah, ini tolong perhatiannya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya yang indikator yang akan kita isikan ya. Yang pertama indikator 1, deskripsinya itu terkait tingkat kematangan kebijakan internal SPBE, arsitekturnya. Yang Bapak Ibu bisa tolong perhatikan. Untuk responsibelnya ini ya, untuk yang ini, kolom yang ini responsibel itu kebanyakan adalah bidang TIK atau dari Dinas Kominfo sendiri. Ya, di sini tulisannya unit bidang organisasi atau pengelola TIK atau saya umumkan lagi lebih ke Kominfo. Jadi responsibelnya itu apa? Yang mengisi Bapak Ibu ya, yang mengisi. Terus yang accountable-nya itu ya adalah penanggung jawab ya. Penanggung jawabnya itu koordinator SPBE masing-masing dinas, masing-masing OPD Bapak Ibu. Oke. Terus yang di situ yang paling penting Bapak Ibu harus perhatikan itu di bagian consulted ya. Di consulted ini adalah orang-orang yang menyediakan datanya ya. Jadi kami dari Kominfo minta tolong ke koordinator SPBE masing-masing dinas untuk meminta data ke consulted ini seperti itu. Dan data-datanya itu berasal dari seluruh unit kerja yang ada di dinas terkait seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang outputnya itu tentang kebijakan penerapan SPBE seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat, nanti kami akan share juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ternyata di sampai 7 indikator ini ya, itu kami akan konsul di bidang perencanaannya. Jadi Bapak Ibu yang bidang perencanaannya siap ya untuk menyiapkan data. Seperti itu, untuk menyiapkan data.
Oke, lanjut. Bawa. Oke, itu indikator sampai 7, 8 sampai 9. Oke, sama semua ya. Itu sama juga, responsible-nya, akuntabel-nya, dan consulted, bahkan informed-nya juga itu mirip-mirip ya, sama semua. Nah, ternyata di indikator 24 itu ada juga bagian keuangan Bapak Ibu, dan indikator 25 itu ada bagian kepegawaian. Oke, jadi saya minta tolong kepada masing-masing dinas ya, nantinya untuk tetap menginformasikan ke beberapa bagian atau unit-unit kerja ya, kira-kira teman-teman ini yang akan kami mintai keterangan gitu ya, kami mintai keterangan, kami minta informasi untuk masing-masing indikatornya. Jadi contoh misalnya indikator 25, tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawainya ya. Itu bagian kepegawaiannya yang kami mintai untuk perencanaan dan SOP-nya misalnya. Contohnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Terus saja sampai di 47. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi coba atas satu kali. Oke, jadi ada bagian keuangan, ada inspektorat juga, bagian organisasi, bagian hukum juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong untuk diperhatikan. Jadi ya, jadi kami akan betul-betul meminta datanya seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya ya, siap Pak, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, indikator 47 indikator ini yang nantinya memang betul-betul akan kami isi. Nah, bantuan Bapak Ibu dari mana? Ya, bantuan Bapak Ibu adalah memberikan kami data-data ya, data-data supaya kami bisa mengisi. Terus formatnya itu gimana? Jadi kami akan meminta format, kami akan menyediakan format pengisian yang Bapak Ibu bisa isi seperti ini. Jadi akan ada 4 file Excel ya, 4 file Excel yang akan kami bagikan ke teman-teman ya. Selanjutnya file Excel ini akan diisi oleh masing-masing OPD ya. Jadi tolong kerjasamanya ya. Untuk pertama dan wajib pertama ya Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan, itu adalah domain arsitektur proses bisnis ya. Ini kan ada 4 ya, ada proses bisnis, yang kedua itu ada data dan informasi, yang ketiga itu layanan, dan yang keempat itu aplikasi ya. Bapak Ibu perhatiannya, untuk awal kita harus mengisi arsitektur proses bisnis. Kenapa proses bisnis? Karena proses bisnis ini itu isi-isinya sebenarnya mirip-mirip kayak di Renstra Bapak Ibu. Bisa dilihat worksheet-nya. Oke, kita bisa lihat satu, bisa dikasih zoom lagi. Di zoom lagi. Lagi sedikit. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya, bisa terbaca ya? Ya, bisa ya? Bapak Ibu ya? Oke. Nah, contoh di sini, di kolom ini adalah nama proses bisnisnya. Ya, Bapak Ibu ya. Itu misalnya kalau di kepegawaian misalnya, itu proses bisnisnya tentang urusan kedisiplinan ASN ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Terus harus ada uraian bisnisnya. Jadi urusan kedisiplinan ASN ini adalah bla 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 dan seterusnya. Kasih lengkap ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya di sini ada sasaran strategis. Ya. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah lebih paham terkait ini. Ada sasaran strategisnya. Jadi apa? Di sini meningkatnya kedisiplinan ASN, ya. Terus selanjutnya ada IQ-nya. IQ-nya apa?
kayak gitu. Bisa langsung diisikan. Terus ada lagi nilai IQ, nilai target dan nilai capaian. Sudah targetnya berapa persen dan capaiannya berapa persen, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada unit kerjanya. Unit kerjanya itu dinasnya saja, Bapak Ibu ya. Dinasnya. Jadi misalnya dari Dinas Kominfo, dari BKPSDM misalnya, atau dari Dinas Perumahan, kayak gitu, silakan diisi. Terus, nah, di sini Bapak Ibu ya, khususnya admin yang akan mengisi ini atau perencana, itu ada RAB level ya. RAB level ini itu wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Kita coba RAB level 1. Bapak Ibu bisa tekan saja ada tombol ini, drop down ya. Kalau diklik itu akan muncul RAB yang sudah ada, ini kami sudah sediakan Bapak Ibu ya. Jadi RAB level 1 dan RAB level 2 itu kami sudah sediakan datanya. Tinggal diklik saja itu, terus disesuaikan. Jadi misalnya ini tentang kepegawaian ya Bapak Ibu ya. Yang ini tentang kepegawaian. Kita cari RAB mana yang terkait kepegawaian atau pemerintahan. Kayaknya RAB 09 kalau saya nggak salah. Nah, itu ada permintaan umum. Silakan diklik itu. Sudah ya. Lanjut lagi di RAB level 2 ya. Untuk RAB level 2 sendiri Bapak Ibu ya, itu turunan dari RAB level 1. Sekali lagi, itu turunan dari RAB level 1. Contoh, mana tadi? RAB level 1-nya tadi yang ke RAB 9. Oh ya, pemerintahan umum ya. 9. Terus RAB level 2 ya. Itu kalau RAB level 1-nya dimulai dari RAB 09 ya. RAB level 2-nya harus dimulai dengan RAB 09 juga. Titik. Nah, baru dicari. Jadi kita cari yang RAB 09 ya. Titik ada 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, karena ini berkaitan dengan kepegawaian ya Bapak Ibu ya. Kayaknya cocoknya ini masuk di RAB 0906 terkait aparatur negara. Betul ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Begitu juga dengan RAB level 3. RAB level 3 itu harus dimulai dari atau anakan dari RAB level 2. Jadi Bapak Ibu harus cari RAB level 3-nya nanti RAB 09.0 berapa tadi ini? 06 titik. Silakan ada dipilih dari 1 sampai ada 5, 1 sampai 5. Nah, kebetulan ini adalah kepegawaian ya, berarti dia tentang manajemen ASN yang tadi 04 ya, berarti ya RAB titik 09.06.04. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Yang teknisnya sebenarnya lebih ke sini sih. Maksudnya yang agak ribetnya itu lebih ke sini. Selebihnya itu mirip-mirip biasanya itu datanya sudah ada sama Bapak Ibu, tinggal diisikan saja. Terus biasanya kalau sudah sampai RAB level 3 itu sudah cukup, tapi kalau misalnya di RAB level 4-nya masih ada ya nggak apa-apa. Yang berkaitan dengan yang tadi urusan kedisiplinan ASN ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah cukup sampai RAB level 3 sudah cukup, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau RAB level 4-nya balik lagi RAB level 4 berarti cari 09.06.04 ya. Kalau sudah tidak ada berarti nggak usah. Seperti itu. Atau bisa juga Bapak Ibu tambahkan sendiri ininya masternya. Caranya di mana? Di sebelah bawah ini ya. Di sebelah bawah ini itu Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Contoh misalnya di RAB level 4 ya. Bisa ditambah di sini. Silakan ditulis tadi berapa? RAB 09 06 04 ya. Berarti kalau RAB level 4 berarti tambah lagi titik 01. Seperti itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Mudah kan? Cukup mudah.
Ini sudah ada tutorialnya juga. Nanti kalau misalnya belum dapat, kami akan ulang lagi kirimkan tutorialnya video. Dan itu yang bicara saya kok, Bapak Ibu. Jadi mirip-mirip lah dengan apa yang saya jelaskan ini. Misalnya tentang manajemen urusan kepegawaian, silakan diisi sendiri. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah isi di sini, kembali lagi ke abakusnya, ke worksheet awal yang ini ya. Worksheet awalnya tinggal dipilih deh. Yang tadi itu tinggal dicari lagi paling bawah. Nah, ini ada manajemen yang baru ditambahkan. Oke? Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, bisa, insya Allah bisa. Instansi ini untuk semua dinas ya, semua OPD, semua bagian. Instansi itu cukup tulis pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Ya. Jadi yang membedakan tadi Bapak Ibu dinasnya adalah di unit kerjanya tadi yang sebelumnya. Tapi kalau yang instansi paling belakang itu tetap pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Sudah selesai untuk satu Excel. Ya, satu Excel. Oke, bisa ya? Kenapa proses bisnis duluan yang harus kita selesaikan? Ya. Karena untuk domain selanjutnya itu akan berkaitan dengan yang ini, pengisian proses bisnis ini. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke Excel kedua, ya. Itu adalah arsitektur data dan informasi. Gitu. Silakan dibuka. Mudah ya, cukup gampang ya. Yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini satu contoh lagi. Ini tentang data dan informasi. Bisa dikasih zoom lagi supaya lebih jelas. Oke, sip. Ya. Contohnya adalah satu contoh terkait data harga komoditi beras. Ya, contohnya satunya itu. Satu itu data komoditi beras. Uraian datanya silakan isi. Data komoditi beras ini adalah data yang dikumpulkan dari mana atau apa, sebarang bebas. Ya. Terus yang kedua adalah tujuan data. Jadi tujuannya data ini digunakan untuk apa? Untuk memprediksi harga pangan ke depannya misalnya atau seterusnya. Terus selanjutnya ada status data. Itu ada terbuka dan tertutup. Silakan Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik satu, kalau ketika mengisi ya, Bapak Ibu lihat dulu. Kalau coba di sebelah kirinya ini, Serif ya. Kalau diklik ini tidak ada tanda panah ke bawah ya. Kalau yang di sebelahnya itu ada tanda panah ke bawah. Artinya kalau ada tanda panah ke bawah itu merupakan pertanyaan pilihan, jawabannya ada pilihannya. Coba silakan diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Terbatas, tertutup, atau terbuka. Kalau yang tidak ada tanda panahnya itu berarti diisikan secara manual. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Sifat datanya ini terbuka atau tertutup? Terserah Bapak Ibu. Sesuai dengan data Bapak Ibu ya, bukan terserah tapi sesuai dengan data dari Bapak Ibu. Terus jenis datanya di sebelah kanan ya, bisa dilihat apakah dia ini data statistik, data harga komoditi beras, bisa jadi, atau geospasial dan seterusnya bisa ya. Oke. Terus validasi datanya ini, dia ini dapatnya tahunan, per 3 bulan, atau dan seterusnya ya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pengisi data, penghasil datanya dinas apa ya, penghasil datanya. Jadi kalau misalnya penanggung jawabnya dinas kesehatan tapi penghasil datanya itu adalah rumah sakit, silakan tulis yang rumah sakit. Contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut penanggung jawab data atau wali data siapa? Apakah bisa jadi Kominfo sebagai wali data, atau ada dinas lain sebagai wali data, atau kementerian mana yang sebagai wali data? Itu diisikan. Oh ya, itu bisa dipilih ya. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya ada informasi yang terkait. Jadi bisa di atas sedikit. Oke. Informasi terkait. Informasi ini isinya apa saja? Kayak gitu. Apakah dalam informasi inputnya? Jadi asalnya ini dari mana informasinya? Apakah kita ambil lewat survei atau dari mana? Kayak gitu. Terus yang selanjutnya dia itu isinya ya informasi yang terkait inputnya. Terus yang keduanya itu adalah outputnya.
hasil dari datanya itu berupa grafik kah atau berupa Excel kah dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Mudah ya. Sebenarnya ini mudah, cuma nanti isinya akan banyak karena tergantung dari dinas Bapak Ibu semua ya, kayak gitu. Terus interoperabilitas itu adalah pemakaian datanya. Jadi apakah data ini bisa dipakai sama yang lain atau tidak, bisa diakses sama yang lain atau tidak, seperti itu ya. Ya atau tidak. Oke, selanjutnya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Tolong perhatiannya di sini. Ini yang cukup penting Bapak Ibu. Di sini tulisannya ada proses bisnis ya. Proses bisnis ini dari mana? Proses bisnis ini diambil dari yang Excel yang tadi. Ya, Excel pertama tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu harus buka lagi Excel pertama. Ya. Silakan buka Excel yang tadi yang proses bisnis ya. Bapak Ibu kopikan proses bisnis apa yang berkaitan dengan yang tadi, yang data komoditi beras. Contohnya ya. Misalnya antara kedua ini memang tidak ada ya, tapi misalnya ada yang ketiga itu terkait daftar harga pangan misalnya. Daftar harga pangan. Ini yang Bapak Ibu copy ke sana, ke tadi. Contoh daftar harga pangan ini di copy dan dipastikan ke situ. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa ya? Mudah ya? Mudah ya? Oke, lanjut. Layanan itu diambil dari layanan yang ada di ya, di domain arsitektur layanan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, harusnya tadi yang pertama itu adalah proses bisnis, yang kedua layanan. Ya, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga itu data dan informasi, dan yang keempat itu aplikasi. But it's okay, Bapak Ibu ya, it's okay. Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah buka di data dan informasi terlebih dahulu, ya, ini bisa dikosongkan aja dulu. Nanti sudah isi layanannya, ya, sudah isi layanannya, baru tinggal diisi di sini, di copy saja yang kayak tadi. Nama layanannya di copy di sini. Jadi berkaitan antara proses bisnis dan layanan. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi yang sama seperti proses bisnis. Ada RAD, kalau tadi RAB karena dia proses bisnis, rencana arsitektur bisnis ya. Kalau ini RAD karena dia data dan informasi. Sama, persis sama seperti yang proses bisnis ya. RAD ini kita pilih lagi. Jadi RAD 1 sama RAD level 2 itu jangan dihapus-hapus ya. Yang di sini RAD level 1 level 2 ini jangan ditambah, jangan dihapus ya, karena sudah dari pusat. Jadi tinggal pilih, misalnya ini tentang stabilitas harga beras kayak gitu. Tinggal kita pilih, dia ini masuk yang mana, apakah pertahanan kah, ekonomi kah, pembangunan. Kemungkinan ini di bidang ekonomi lah, contoh ya, contoh. Berarti RAD level 2, RAD 02 untuk yang level satunya. Nah, yang level 2-nya seperti yang tadi ya. Jadi harus cari dulu RAD titik 02 titik. Nah, kita cari nih, karena ini tentang data komoditas beras ya. Berarti dia lebih ke peternakan mungkin ya, Bapak Ibu ya. Pertanian, sorry, bukan peternakan, pertanian. Berarti RAD titik 02 titik 03 data pertanian. Oke. Balik lagi, lanjut lagi ke RAD level 3. Itu cari lagi RAD titik 02 titik 03 titik ya, apakah dia 02.03. Nah, ini ada pembinaan pertanian, ada peningkatan produksi pertanian, penyedia sarana, ketahanan pangan, bebas sesuai dengan jenisnya masing-masing, kategorinya ya. Jadi harus sesuaikan. Ini mungkin bolehlah ketahanan pangan mungkin, atau peningkatan produksi. Ya, coba itu. Cocok. Peningkatan produksi pertanian. Jadi RAD level 1-nya
Informasi ekonomi industri, data pertanian, peningkatan produksi pertanian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ada level 4. Kalau masih ada yang berkaitan dengan itu, silakan diisi. Kalau tidak, enggak apa-apa. Biasanya sampai level 3 atau level 4 saja. Kalau bahkan sampai level 5, it's okay, no problem. If you want to fill it, enggak apa-apa. Kayak gitu. Saya bahasa Inggris juga sedikit ya supaya saya tidak tegang. Oke, nah di sini ada standar teknis dan prosedur. Apabila ada diisikan, kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak diisikan. Ya, selanjutnya ada audit keamanan. Jadi kalau datanya ini sudah pernah diaudit ya, biasanya itu kalau data dan informasi itu ada tim auditnya, ya, ada tim auditnya. Ini betul tidak ini datanya, seperti itu ya. Apakah itu ada dibuatkan peraturan atau dibuatkan sistem, silakan diisikan di sini di audit keamanannya. Jadi misalnya kayak dia ini terintegrasi oleh Badan Sandi dan Cyber Negara misalnya, silakan diisikan seperti itu. Oke. Terus identifikasi ketahanan. Kalau tidak tahu atau tidak ada, silakan dikosongkan. Ya. Biasanya ini selanjutnya ini memang tidak selengkap. Biasanya kalau data-data sederhana ya, apalagi kalau kita di kabupaten, itu biasanya tidak sampai ke tahap pengujian kebenaran data ya. Biasanya seperti itu ya. Paling kita cuma kumpulkan data, ini betul-betul data dari petani ini sudah. Kita tidak uji lagi berdasarkan survei seperti ini, sampelnya seperti ini, Bapak petani A ini betul tidak seperti ini. Kan biasanya tidak seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya ada yang seperti itu, silakan dituliskan identifikasi masalahnya dan seterusnya kayak begitu. Oke, lanjut. Kelaikan data, apabila ini kelaikan keamanannya, apabila ini betul-betul layak atau tidak, silakan kalau ada peraturannya atau ada undang-undangnya, boleh silakan kasih masuk. Terus edukasinya apabila data ini ternyata itu hasil survei, ya, ada edukasinya, ada seminarnya misalnya ya, silakan dikasih masuk. Dari seminar A, dari seminar B, ini terkait seminar A, seminar B, kayak gitu. Lanjut, penanganan insiden apabila ada datanya rusak atau datanya bolong-bolong ya. Kan biasa kalau kita isi data itu atau survei, itu ada yang kosong-kosong. Nah, apakah dari dinas terkait ada cara untuk menanggulangi data kosong atau tetap data kosong biarkan begitu saja? Seperti itu ya. Kan biasa ada metode-metodenya juga. Kalau ada silakan dikasih masuk. Kalau tidak ada, pure datanya memang begitu saja, tidak diolah lagi, nggak usah ditulis. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, peningkatan keamanan ya kalau ada. Yang terakhir, yang paling ujung, instansi itu adalah semuanya sama, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Ya, jadi nanti tenang saja Bapak Ibu, untuk hasil dan contohnya itu nanti kami akan share kembali ke Bapak Ibu ya, yang sudah terisi semua. Dan itu pun kalau ada yang kami belum isi berarti memang tidak ada. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sebagai contoh. Oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Any question? No ya? Oke ya, kita lanjut lagi ya. Oh ya, silakan Bu. Ini ada mic-nya Bu di depan sini, mungkin supaya teman-teman bisa yes or no. Jadi ini masih 2 ya, jadi ada 2 lagi. Oke, silakan. Macet. Teknisi. Biasanya saya juga teknisi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, oh ya. Terima kasih, nama saya Merlin Majid dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Iya Bu. Saya senang sekali ada untuk materi hari ini ada 4 domainnya. Saya sudah lihat dari proses bisnis, kemudian layanan, data dan informasi, aplikasi dan SIA ya, SPBE. Nah, pertanyaan saya itu kalau bisa minta dibukakan yang data dan informasi, yang domainnya. Ya ini. Data dan informasi.
data dan informasi, ini yang saya mau tanyakan, yang sifat data itu ada yang terbuka, tertutup, dan terbatas. Iya. Pertanyaan saya, kalau yang terbuka itu bagaimana? Apakah data yang kami sajikan itu bisa dipublish atau bagaimana sehingga dikatakan terbuka? Kemudian tertutup juga, apakah memang tidak bisa dilihat oleh siapapun? Nah, sama dengan yang terbatas. Saya ingin minta penjelasan ketiga itu supaya kami tuh dalam menyajikan data bisa melihat yang mana yang akan kami sajikan. Itu yang pertama. Oke. Ya. Terus yang kedua, dari proses bisnis yang pertama, yang domain proses bisnis. Oke. Jadi saya jawab dulu atau langsung? Oh ya. Tidak, saya tanya Ibu. Bisa langsung jawab saja. Saya langsung jawab ya supaya cepat. Jadi terbuka, tertutup, dan terbatas. Terbuka yang bisa diakses oleh semua, baik itu masyarakat atau siapapun, ya. Jadi masyarakat, misalnya teman-teman KKN, kampus yang mahasiswa-mahasiswa KKN mau minta data, ya, itu berarti data yang Bapak Ibu kasih itu masuk di kategori yang terbuka. Artinya mereka bisa lihat sebagai laporan mereka atau dan lain seterusnya. Kalau terbatas, ya, itu bisa dilihat sama orang, tapi golongan tertentu saja. Ya, contoh misalnya dataku ini data tentang kebakaran hutan. Itu berarti Dinas Kehutanan dan pemadam kebakaran. Hanya OPD tertentu saja yang saya bisa kasih. Itu terbatas, ya. Kalau tertutup, memang dinasnya sendiri saja yang bisa pakai. Seperti itu. Cuma dinas itu saja yang bisa kelola, dinas itu saja yang bisa pakai datanya, yang bisa lihat itu data. Contoh misalnya kayak kependudukan misalnya. Kan data kependudukan dinas-dinas lain itu kadang-kadang tidak boleh, atau mungkin ada yang bisa kecuali MOU, berarti dia masuk di terbatas. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang bisa dikaitkan. Contohnya seperti itu. Baik, Bu, terjawab? Ya. Terus yang domain proses bisnis. Oh ya, berarti terjawab tadi ya? Ya. Oke. Yang domain Yang proses kedua. bisnis itu kan ada yang tadi itu yang tidak ada, terus kemudian kita tambahkan lagi di Excel-nya kan. Oh ya, yang di RAB yang oke. Itu umpamanya tidak ada di sini. Terus kami buka RAB itu yang satu itu kita menambahkan lagi, kita mengedit. Ya. Terus kita copy lagi ke sini. Oke. Ya kan? Oke, Ya, proses bisnis itu kan. Oke, Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaannya? Ini kan saya lihat dari Pan RB ya. Iya. Dari Kemenpan RB. Kemarin kami juga ini di TOPD kan ada PMPRB. Mirip-mirip dengan ini juga aplikasinya, sama seperti ini yang kami input juga terkait proses bisnis juga. Tapi yang kami masukkan itu adalah bagian alur proses bisnis. Bukan dari rincian per item seperti ini. Dan juga ada SIPP itu dari Kemenpan RB. Apakah aplikasi yang ini, yang sekarang ini itu yang kemarin sudah tidak digunakan lagi atau bagaimana? Karena kan kita juga ada pegang yang selain ini, yang PMPRB itu, maksudnya yang dari Kemenpan RB. Nah itu maksud saya. Terus yang satu lagi, kalau bisa kita dibuatkan grup WA khusus semua OPD, karena kan tidak semua orang bisa paham. Ada yang juga yang lele. Betul. Saya mungkin kan lambat loading kayak begitu. Jadi kalau ada grup begitu kan bisa kita bisa kita komunikasi di dalam. Jadi teman-teman yang tidak tahu juga bisa melihat, pertanyaannya sudah dijawab sama yang bertanya tadi. Jadi kalau bisa kita dibuatkan grup WA. Makasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Baik Bu Merlin, terkait kuesioner atau pengisian atau form-form yang lain yang sebelumnya pernah diisikan ya, memang ada beberapa data-data yang identik. Misalkan saja terkait bisnis proses layanan dan lain sebagainya. Tetapi ini dalam skop yang berbeda ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kemarin mungkin terkait kegiatan atau indikator lain, ini terkait SPBE. Jadi mesti kita inputkan lagi. Dan yang kedua, ini form ini ya tidak terintegrasi dengan sistem yang kemarin. Artinya sesuatu yang berbeda. Mungkin Bu Merlin punya file-file yang kemarin yang sudah distorkan. Nah, boleh distorkan kembali. Terus terkait grup Bu ya, kita buatkan grup. Sebenarnya tadi Pak Wakil juga sudah sampaikan bahwa kita akan membuat ruang coaching klinik ya, kayak model begitu. Kita boleh bertanya. Jadi pada dasarnya mungkin tadi Mas Indra jelaskan secara umumnya, secara globalnya. Nanti kalau Ibu memang pada saat selesai di sini masih tidak paham, nah boleh. Apakah mungkin via grup ya, atau mungkin mau berkunjung langsung ke kantor Kominfo atau di lantai 3 sini, boleh.
Tergantung nyamannya. Yang penting kita ada inisiatif untuk mengisi form-form yang ada di sini. Nah itu Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Mas. Terima kasih Pak. Paling saya mau tambahkan terkait penambahan yang pertanyaannya tadi ya. Kalau kita misalkan tambahkan RAB-nya ya. Perhatiannya Bapak Ibu ya, saya ulang lagi. Jadi untuk RAB level 1 dan level 2 itu tidak perlu ditambahkan. Ya, kalau misalnya tidak perlu ditambahkan karena itu sudah ketentuan dari pusat, dari Menpan RB. Ya, yang mau ditambahkan itu misalnya level 3-nya atau level 4-nya. Contoh kita isi level 3-nya. Kita tambah level 3 ya. Kita tambah di sini. Misalnya tentang manajemen harga pangan misalnya. RAB titik 09.07.07 lagi ya, terkait harga pangan misalnya, harga pangan ya, harga pangan. Oke, kalau sudah diinputkan di sini Bapak Ibu ya, ini tidak perlu di copy ya, cukup buka lagi di worksheetnya, klik lagi itu tanda panahnya, pilih yang paling bawah ya, yang paling bawah. Nah, muncul sendiri harga pangan itu otomatis ya. Jadi untuk yang RAB level ini yang bahkan semua level-level yang ada di 4 domain nanti itu tambahnya di sini dulu baru akan muncul otomatis. Yang tidak otomatis Bapak Ibu ya, yang tidak otomatis itu adalah misalnya di data ini ada diminta proses bisnis. Di slide data ya, ada yang data informasi itu kan ada yang diminta proses bisnis dan layanan. Coba lihat, nah ini proses bisnis ini ya, ini dapatnya dari mana? Harus buka lagi slide di proses bisnis, baru pilih, kan nanti ini akan banyak ya Bapak Ibu ya proses bisnis ya, pilih yang proses bisnis apa yang berkaitan dengan data tadi. Tinggal di copy, baru dipastikan ke sini. Oke, Ibu ya, terjawab ya. Oke, seperti itu. Oke, any next question? Oke Pak, please. Alumni Banyuwangi, oke. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ishak Sijaya dari DPPKB. Iya Pak. Sebelum saya bertanya, saya ingin langsung dijawab bahwa ini yang mau diisi ini untuk data yang sudah direalisasikan yang sekarang atau yang ingin direncanakan? Oke. Untuk semuanya Pak. Semuanya. Oke. Baik itu data realisasi atau tidak. Karena nanti ada di kalau yang tadi kita lihat data ya, sejauh yang kita lihat bersama untuk data itu tidak ada tulisan kayaknya kalau yang belum enggak usah Pak, kalau yang untuk data. Tapi nanti ada layanan dan aplikasi itu ada tulisannya yang sudah terrealisasi atau yang akan terrealisasi, seperti itu. Oke, terima kasih. Seperti itu Pak. Karena minta maaf sebelum tadi saya mengikuti ini, saya sendiri masih meramu-ramu ini untuk apa dan bagaimana karena kita masih baru dengan ini. Oke. Karena kalau kami di DPPKB tentang layanan SPB cuma ada 2 untuk saat ini, itu pun masih berbasis aplikasi di kementerian. Sistem informasi keluarga atau aplikasi SIGA dengan LCMIL, aplikasi siap nikah dan hamil, bukan aplikasi siap hamil dan nikah tapi siap nikah dan hamil. Oke. Namun itu terrealisasinya sampai di tingkat kecamatan dan di desa-desa. Masalahnya kami ingin mengisi data itu kan otomatis harus menyinkronkan dengan data yang ada di kementerian kami atau di lembaga kami di KL-nya. Yang jadi masalah kemarin hasil dari studi banding kami di Banyuwangi, ada beberapa aplikasi yang saya tertarik, namun itu sempat jadi pertanyaan apakah bisa dikonsel atau tidak, tentang bagaimana meramu data ini mulai dari data keluarga miskin, anak gizi buruk, gizi kurang sampai stunting itu dikelola oleh 4
dinas yang berbeda namun menjadi satu data. Itu maka saya tanyakan apakah ini direncanakan atau tidak. Kalau bisa itu dimasukkan, karena kebetulan ada Pak Ibu Kadis di sini, Kadis Pemberdayaan Perempuan tadi, itu bisa ikut dalam aplikasi stunting itu kemarin dengan dinas sosial, kesehatan dengan KB itu sendiri. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah memang kita isi itu rencana kami. Kalau memang nanti kita minta bantuan untuk diisi supaya disinkronkan datanya, karena yang jadi masalah kalau yang saya lihat, bagaimana data bersumber dari puskesmas atau posyandu bisa dipakai oleh 4 dinas itu. Nah, yang berjalan kalau kami baru ada 2. Nah, yang berikutnya adalah tentang proses bisnisnya sendiri, data-data yang berjalan. Saya minta maaf kalau bisa Pak Kadis atau perwakilan Kominfo tolong jalan-jalan mulai dari perikanan sampainya di Bapeda, lihat di jaringan Pak. Karena kami ini pekerja malam, kami bermalam di kantor, mengisi ini bisa kalau bermalam, tapi kadang aplikasi itu tidak bisa terbuka kalau malam karena jaringan. Jangankan buka internet, di telepon saja tidak aktif, padahal kita aktif terus. Ya tolong dilihat, karena kemarin kita dijanji mau ditingkatkan bandwidth-nya dengan kerjasama dengan Telkomsel ya. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Jadi kami terkendala di situ, karena kami mohon maaf, kami izin kalau kami itu pekerja malam Pak. Senin sampai Jumat kita bermalam, lebih banyak bekerja malam dibanding siangnya. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama terima kasih. Oke, saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya, yang terkait malam itu ya. Kami Kominfo sudah bekerja sama dengan Excel ya. Jadi kemarin sudah ada MOU juga, tinggal direalisasi memang. Jadi mohon bersabar Pak. Untuk kerja malam kami juga tim kerja malam juga. Jadi sama-sama. Siapa tahu mungkin kita bisa di bengkel jus mungkin malam-malam atau bagaimana nanti. Seperti itu. Oke, terus pertanyaannya tadi yang saya dengar bahwa tadi untuk SPBE-nya, untuk data dan informasinya baru 2 ya Pak ya, yang tadi saya dengar. Oke, begini Bapak Ibu, terkait untuk data dan informasi itu bukan berarti data yang online saja yang dikasih masuk di sini Pak. Apakah memang betul-betul cuma 2 data yang ada di dinas Bapak? Kayaknya saya rasa mungkin tidak ya, mungkin ada data-data yang belum online mungkin, itu bisa dikasih masuk di sini. Misalnya data survei apa, data ini apa, yang seperti itu bisa Bapak Ibu ya. Kalau misalnya datanya itu biar medianya itu bukan dalam bentuk aplikasi pengisian datanya, itu nggak apa-apa, silakan dikasih masuk juga di sini. Seperti itu. Dan saya yakin itu pasti masing-masing dinas punya banyak kategori data seperti itu. Itu ya Pak ya. Terus yang selanjutnya terkait domainnya lagi tadi, ini bisa data ini bisa diintegrasikan seperti ini ya. Itu nanti akan ada pengisiannya di domain aplikasi Bapak. Jadi nanti sebentar saya akan jelaskan. Untuk domain aplikasi itu akan ada nanti kolom yang berkaitan dengan ini dinas-dinas apa saja yang bisa pakai aplikasi ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang bisa layak pakai atau dipakai oleh berbagi pakai namanya, itu nanti bisa diisikan di aplikasi. Kalau untuk permintaan data ya, data dan informasi, kami cuma cukup mintanya ini saja. Bukan kami sih sebenarnya dari pusat, mintanya cuma ini saja. Seperti itu Bapak ya. Oke, bisa ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kurang jelas atau apa, nanti bisa langsung tanyakan di grup. Oke ya. Kita lanjut dulu ya. Saya mau lanjutkan dulu sebelum ada pertanyaan lagi kalau misalnya ada. Lanjut, yang ketiga adalah domain arsitektur layanan. Ya, jadi ini sambil minum-minum ya Pak ya, Bapak Ibu ya, minum, makan, kasih. Oh, habis. Ya, mungkin ada di kursi depannya, mungkin ada yang tidak ada. Oh, habis juga Pak. Atau di belakangnya mungkin, siapa tahu ada yang kosong. Oke, ini adalah arsitektur layanan. Oke, sabar ya Bapak Ibu ya.
Oke. Sabar ya Bapak Ibu ya, sambil ngemil-ngemil dulu sedikit. Soalnya harusnya ini sudah ada contohnya yang kami isikan ya. Oke. Mungkin salah download tadi. Nah, yang kita mau lihat ini juga nanti teman saya itu akan memperlihatkan data-data dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, mereka isinya apa aja sih? Kayak gitu ya, supaya bisa jadikan kita patokan juga atau perbandingan kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sambil makan ya, sabar ya, Bapak Ibu ya. Any question lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut lagi? Sambil dibawakan kue-kue lagi. Biar semangat ya. Cepat kok ini. Sebenarnya penjelasannya cepat, cuma paling nanti di pengisiannya aja ya Bapak Ibu ya, mungkin ya yang agak ndak susah, cuma banyak. Itu prediksi saya sih, prediksi saya. Layanan kita lihat-lihat juga kabupaten lain kan. Oke, sambil kita menunggu ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah? Ini masih ada satu piring ya. Masih ada satu piring mau diambilkan dulu. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sudah ada Ji. Ya, untuk tim teknis enggak usah ya, sudah ada. Tenang saja. Oke. Sudah ya. Bapak Ibu kembali ke layar ya. Oke. Ini arsitektur layanan. Ya, jadi di sini ada banyak contoh mulai dari pusat sampai seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi Bapak Ibu gini deh. Saya kasih saya minta saran. Kira-kira dari kabupaten mana nih yang kita mau lihat contohnya? Selain Konsel. Konawe ya. Coba kita lihat Konawe. Konawe ya, Konawe. Ini bukan yang viral kayak itu, oh bukan deh. Bukan. Ya, Konawe ada nggak di sini? Dia sudah isi nggak Konawe ini? Oh ini ada. Nah ini Konawe ya. Nama layanannya itu layanan aspirasi, kasih besar sedikit. Nah, Konawe itu ada oh ya, Bapak Ibu tolong perhatiannya dulu ya. Di dalam worksheet-nya itu ya, di dalam Excel-nya itu ada kolom ID. Ya, kolom ID itu Bapak Ibu nggak perlu isi, nanti kami yang isikan. Oke ya. Jadi tinggal langsung saja nama layanannya. Kalau di Konawe mereka isi untuk domain layanan aspirasi dan aduan masyarakat, ya. Kayaknya bukan langsung potensi resiko. Ya. Ada fungsinya. Oke. Tujuannya apa? Kasih jelas ya. Layanan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan aduan bla 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 dan seterusnya. Terus fungsinya apa? Layanan ini berfungsi untuk melakukan pelaporan dan seterusnya, ya Bapak Ibu ya. Unit pelaksananya adalah dinasnya, ya, dinasnya. Jadi misalnya dinas pemadam kebakaran ada layanannya seperti ini, tulis dia dinas kebakaran, contohnya seperti itu ya. Terus lanjut kementeriannya, ya.
kementeriannya. Berarti kalau Dinas Kominfo berarti Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya. Untuk dinas-dinas lain harap menyesuaikan kementeriannya, Pak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tolong perhatiannya lagi ya. Ini cukup penting juga. Di sini ada urusan pemerintah RAB level 2. RAB level 2. Oke. Jadi RAB level 2 ini dari mana? Berarti masuk lagi ke proses bisnis. Ya. Masuk lagi ke slide proses bisnis. Ya. Pilih RAB level 2 yang di bawah ini. RAB level 2 yang di bawah ini. Terus kopikan ya. Datanya ini di copy. Yang mana yang masuk di kategori proses bisnis yang ada di layanan tadi. Ya. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Bisa ya? Saya ulang kembali ke layanan. Di layanan sini mintanya urusan pemerintah RAB level 2. Dari mana ini kontennya, isinya RAB level 2, masuk ke proses bisnis, slide proses bisnis. Terus pilih RAB level 2 yang di bawah. Terus cari ya yang RAB level 2 ya, yang sesuai dengan yang tadi kalau saya tidak salah pelayanan ya, ada pelayanan. Silakan dipilih yang mana di sini yang berhubungan dengan pelayanan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kembali ke layanan. Nah, ternyata dia RAB level 2-nya kalau mereka ya di Konawe itu RAB 0904 komunikasi. Seperti itu. Ya, dia masuk kategori ini mereka. Terus target layanannya itu ke siapa? Ke masyarakat kah? Ke akademisi? Boleh. Ke pemerintahan dan seterusnya. Lanjut. Metode layanan. Metodenya ini coba bisa diklik ya. Ada elektronik dan non elektronik. Seperti yang saya jelaskan tadi, elektronik itu berarti ada sistem, atau kalaupun tiada sistem, kalau pakai WA atau SMS itu tetap masuk elektronik ya Bapak Ibu ya. Kalau non elektronik apa? Surat, survei yang isinya masih bentuknya printer, hasil dari printer, seperti itu ya, hasil print, seperti itu laporan. Terus potensi manfaatnya bisa Bapak Ibu jelaskan. Jadi manfaatnya layanan ini apa? Potensinya ya. Jadi supaya perbedaannya tadi fungsinya dengan potensinya. Kalau fungsinya apa yang manfaat yang ada pada saat itu, potensinya ini yang kedepannya. Jadi kalau misalnya layanan ini berhasil, maka kedepannya itu potensinya itu seluruh rakyat di kabupaten ini akan mendapatkan informasi seperti ini. Contohnya seperti itu potensinya. Lanjut. Itu potensi manfaat. Ada lagi potensi ekonomi. Ya, apabila ini menghasilkan cuan, ya, cuan ya, Bapak Ibu tahu cuan ya, untung, ya, atau nilai jual, ya, atau apapun itu yang berhubungan dengan ekonominya, nilai ekonominya, silakan ditulis. Misalnya ini bisa menambah APBD daerah, contoh kayak gitu, ya. Selanjutnya potensi resiko. Ini ada resikonya tidak layanan ini? Seperti itu, potensi resiko. Terus mitigasi resiko, kalau misalnya resikonya seperti ini, ada risiko kira-kira seperti ini, kira-kira penanggulangannya atau pencegahannya kayak bagaimana? Silakan ditulis di mitigasi resiko. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini ada tulisan lagi proses bisnis, ya, proses bisnis. Berarti dari mana lagi dapatnya proses bisnisnya? Kembali lagi ke slide proses bisnis. Kembali ke slide proses bisnis. Pilih nama bisnisnya. Kalau yang dia minta itu proses bisnisnya, berarti atau nama layanannya atau nama datanya, itu Bapak Ibu tinggal buka saja, ambil saja, copy pastekan saja judulnya, nama ininya, ya, seperti itu. Kalau dia minta RAB,
berarti masuk di layanan di proses bisnis seperti itu untuk RAB-nya. Jadi apa yang diminta itu yang dianukan. Oke, sudah kembali. Nah, proses bisnis silakan di copy ya. Kalau misalnya yang ada, harusnya ada sih. Karena proses bisnis itu betul-betul lengkap ya. Sesuai dengan kadang-kadang juga ada juga di Renstra, tapi kalau tidak ada di Renstra juga enggak apa-apa ya. Maksudnya yang Bapak Ibu tahu ya. Siapa tahu belum masuk di Renstra, itu enggak apa-apa. Masukkan saja. Terus di sini seperti biasa kayak tadi RAL level 1 2 3. RAL level 1 itu berarti cari silakan di drop down-nya apa. Kebetulan hanya ada 2 yang di sini di pusat ya. Silakan pilih ini publik atau pemerintahan. Ya. Seperti itu. Mereka pilihnya publik. Balik lagi di level 2, kalau sudah ada level 1 di sini berarti level 2-nya itu harus dimulai dari RAL 01 ya, Bapak Ibu, karena di sini 01 ya. Kalau di sini 02 berarti dimulai dari RAL 02 titik berapa. Silakan dipilih RAL 01 titik, silakan cari yang berkaitan dengan itu tadi, yang pelayanan informasi seperti itu dan seterusnya. Lanjut saja. Karena ini punyanya Konawe ya, jadi kita tidak bisa intervensi. Oke, mereka tidak isi 4 dan 5 ya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau mau diisi, monggo silakan. Seperti itu. Lanjut. Yang terakhir, kalau mereka tulis pemerintah Kabupaten Konawe, berarti kita pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Oke, sudah untuk layanan, arsitektur layanan. Saya lanjut dulu ya sampai yang keempat ini, baru kalau ada pertanyaan silakan bertanya lagi kayak gitu. Yang keempat itu yang terakhir adalah aplikasi. Ini yang paling banyak kolomnya, Bapak Ibu ya, paling banyak kolomnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, aplikasi kan itu biasanya domainnya Kominfo ya, biasa seperti itu. Tapi untuk di aplikasi ini tetap kami minta masing-masing Bapak Ibu sekalian menginputkan aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan di dinas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap Bapak Ibu yang isi, bukan kami kayak gitu. Mulai satu, misalnya Konawe Selatan ya. Ini ada aplikasi SIM card, nama aplikasinya apa? SIM card ini bertujuan untuk pencatatan dan pendaftaran penduduk. Terus fungsinya memudahkan apa gitu. Layanannya apa aja? Ya, layanan ini ya bisa ditulis manual ya, atau kalau tidak Bapak Ibu bisa copy saja lagi ke yang dari domain layanan tadi. Judulnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Data yang digunakan RAD level berapa? Oke, RAD. Karena ini adalah Bapak Ibu bisa lihat, kalau RAD itu berarti rencana arsitektur data dan informasi. Kalau RAB rencana arsitektur proses bisnis. RAL rancangan arsitektur layanan. Karena dia mintanya adalah RAD ya, data RAD yang dimaksud, otomatis kita harus masuk ke Excel dari data. Mana data? Oke, ini data. Tinggal Bapak Ibu copy lagi yang ada, yang sudah sempat dikasih masuk ya, data. Kan tadi itu SIM card tentang pendaftaran dan pencatatan penduduk ya. Jadi sebelum itu dikasih masuk RAD yang berhubungan dengan pencatatan penduduk seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Sudah ada gambaran sedikit. Mungkin akan gampangnya memang kalau nanti Bapak Ibu mengisi, akan langsung tahu, oh seperti ini tahu, seperti ini tahu caranya. Seperti itu. Lanjut. Balik lagi ke sini, aplikasi. RAD-nya sudah, proses bisnisnya ya. Berarti kembali lagi ke worksheet di proses bisnis ya. Nggak usah kembali. Kita lanjut saja. Bapak Ibu pasti sudah paham. Tinggal copy pastekan judulnya di sini.
Lanjut, keluaran atau hasil yang diharapkan dari aplikasi itu. Ya, luarannya itu apakah karena di SIM card itu pencatatan penduduk, ada juga surat pindah atau surat domisili. Outputnya itu luarannya itu berarti berupa PDF. Ya, PDF. Ya, betul ya, PDF ya. Formatnya itu PDF. Seperti itu, silakan diisikan. Terus inputan datanya apakah inputannya bersifat tabular atau bersifat gambar, ya, silakan diisi. Jadi inputannya itu data penduduk seperti itu, atau biodata diri seperti itu, ya, itu bisa diisikan. Terus supplier data, dari mana datanya itu berasal, ya, dari masyarakat, ya. Biasa kalau bikin surat domisili atau apa, pasti datanya itu dari kelurahan, mungkin dari RT-nya atau dari masyarakatnya langsung, boleh seperti itu. Supplier data. Luarannya itu data yang dihasilkan apa. Jadi kalau misalnya saya memohon data domisili, tidak mungkin yang muncul itu data surat keterangan menikah, kan tidak mungkin, ya. Tetap pasti luarannya itu adalah data perpindahan penduduk atau domisili, seperti itu. Terus di sini ada customer datanya, yang pakai datanya, ya, Bapak Ibu bisa isikan. Terus basis aplikasinya, oke, ini ada pilihan. Apakah dia dalam bentuk web, dalam bentuk mobile, ya, seperti itu, silakan diisi. Terus komputasi awannya. Nah, ini komputasi awannya begini, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu isikan, coba bisa paling atas, Mas Rif, contohnya untuk dari pusat, paling atas. Nah, mereka pakai cloud server BSSN, ya, atau biasanya kalau servernya di Kominfo, ya. Kalau Bapak Ibu aplikasinya itu servernya ada di kami di Kominfo, silakan tulis cloud server BSSN atau Kominfo saja, atau DCN, ya, data center nasional. Itu perangkat keras dan sistem penghubung selanjutnya itu tidak perlu diisikan, ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya aplikasi Bapak Ibu untuk komputasi awannya itu servernya ada di Kominfo atau di komputasi awan yang ada di BSSN, ya, itu yang 3 selanjutnya ini tidak perlu diisikan, ya. Tapi kalau misalnya servernya itu ada di pihak ketiga, ya, pihak ketiga atau di instansi masing-masing, itu bisa langsung diisi. Misalnya perangkat kerasnya apa isinya di sini, bisa diklik atas. Ini bisa diklik, ada pilihannya. Nah, ada pilihannya, ya. Oke. Berarti isikan secara manual. Apakah itu servernya kapasitasnya berapa giga, seperti itu, ya. Sistem operasinya berapa, Windows, Linux dan seterusnya, ya. Terus sistem penghubungnya, silakan diisi sistem penghubungnya apa. Apakah dia pakai jaringan intra pemerintah atau apa dan lain seterusnya, servernya, ya. Terus oke, di sebelahnya ada jaringan intra, silakan diisikan kalau memang pakai jaringan intra pemerintah, seperti itu. Tapi sekali lagi kalau servernya ada di Kominfo atau pakai pusat, ya, pemerintah, itu tidak perlu isi 3 ini kolom ini. Oke. Lanjut, tipe lisensi aplikasi, apakah berbayar, open source atau proprietary? Proprietary itu langganan atau berbayar, ya. Contoh sebenarnya Windows kita, Bapak Ibu, ya, itu harusnya berbayar, ya, tapi kadang-kadang kita diinstalkan yang gratisan, ya, seperti itu. Tapi itu harusnya berbayar. Jadi kalau misalnya sistem Bapak Ibu yang sistemnya itu contoh kayak Zoom meeting, ya, Bapak Ibu, ya, itu masuknya di proprietary karena kita biasa langganan per bulan atau per tahun, seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang memang sistemnya gratis atau biasa hibah dari pemerintah atau dari Kominfo yang kasih sistemnya gratis, itu bisa langsung open source pilihnya. Oke, lanjut. Bahasa pemrogramannya itu bahasa pemrograman apa yang dipakai, kalau tidak tahu silakan dikosongkan.
ya. Perangkat kerasnya pengembang juga kalau tahu silakan diisi, kalau tidak tahu silakan dikosongkan. Nama basis datanya juga seperti itu, kalau tahu silakan isi, kalau tidak tahu dikosongkan. Basis data itu bukan hanya MySQL tapi bisa Excel ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi terus lokal ya di laptop Bapak Ibu, terus penyimpanannya itu di Microsoft Excel, berarti itu basis datanya itu berarti di Excel ya, kayak gitu. Terus unit pengembang ya, unit pengembang ini adalah dinasnya ya. Kalau misalnya dinas pemberdayaan dan pemerhati anak ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya, misalnya kayak itu DP3A, jadi tulisannya tetap DP3A contoh kayak gitu, atau dinas kominfo atau dinas apapun itu ya kalau dinasnya itu. Lanjut, unit operasional, lanjut. Oke, unit operasionalnya kalau ada silakan diisi ya, kalau tidak ada enggak apa-apa tidak diisi kayak gitu. Balik lagi yang biasa dilakukan ya, RAA level 1, 2 dan 3 itu saya tidak perlu jelaskan lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu ya, jadi level 1 dulu, baru bisa level 2, baru bisa level 3, dan level 2 itu harus mengikuti kakaknya yang level 1. Jadi kalau di sini tulisannya RAA.02 berarti yang selanjutnya itu dimulai dari RAA.02 dulu. Selebihnya apakah 01, 02, 03 dan seterusnya silakan dipilih, nanti akan muncul sendiri. Begitu juga yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Di sini ada standar prosedur keamanan, kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada enggak usah. Oke, lanjut. Audit keamanan silakan diisi, kalau tidak ada tidak usah. Sama ya. Lanjut terus, peningkatan keamanan SPBE, penanganan insiden keamanan. Jadi kalau misalnya ada silakan, kalau tidak ada juga enggak usah diisi. Tapi biasa kalau penanganan itu berarti yang berkaitan dengan kalau misalnya sistemnya down atau mati lampu toh apa yang dilakukan? Apakah ada gensetnya kah? Ya, kan biasa mungkin masing-masing dinas punya server sendiri ya, terus ada gensetnya sendiri. Jadi kalau misalnya penanganannya itu mati lampu ya, berarti penanganannya itu memberikan resource lagi atau genset kayak gitu, silakan ditulis. Oke. Terus edukasi kesadaran, apakah aplikasi Bapak Ibu itu ada sosialisasi ke masyarakat atau sosialisasi ke OPD lain, itu silakan diisikan. Lanjut, kelaikan ya sama aja, identifikasi ketahanan. Kalau misalnya website atau sistem Bapak Ibu itu bisa dites, Bapak Ibu pernah tes keamanannya atau dan lain seterusnya, silakan diisi, dites pakai apa, seperti itu. Oke, sudah. Yang terakhir paling pojok ya, selalu paling pojok itu adalah nama instansinya atau nama kabupatennya ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini contohnya Pan RB ya. Kalau kita berarti pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Untuk pengisian ini sebenarnya sudah selesai ya. Sebenarnya sudah selesai. Cuma nanti di beberapa indikator yang 47 indikator itu ya Bapak Ibu ya, itu kami akan kami akan sering calling Bapak Ibu untuk minta data lagi. Jadi selain ini yang Bapak Ibu isikan ya, itu mungkin ada data-data yang tidak ada di sini, tapi nanti kami akan minta untuk mengisi 47 indikator tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup, Bapak Ibu? Ada mungkin alumni Sumedang atau alumni Banyuwangi yang ingin bertanya, disilakan ya. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Absennya dulu, absen. Jadi yang masuk di absen termasuk Bapak Kepala Dinas itu yang akan menjadi penghubung kita ya. Karena ini sudah dijelaskan. Absennya dulu Pak. Absen. Nanti kita hubungi untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Kayak ketahanan pangan, Ibu Sekdis ya. Akan kami absen tiap 2 hari. Karena Kabak Pembangunan kan mengabsen terus juga ya Pak Mus ya. Nanti kita bersaing yang Kabak Pembangunan untuk mengabsen terus.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, bisa ya. Kita dikasih tenggang waktu sampai sebelum Lebaran lah ya, sudah harus masuk tanggal 28. Ya, Senin Selasa. Karena Rabu sudah libur ya Pak Asmianto ya? Iya, beliau mau ke Raha, ya. Betul ya, Pak, untuk potong sapi di sana. Jadi hari Senin Selasa saya harapkan sudah masuk, dikirim filenya saja Pak. Ya, dikirim. Kalau begitu Pak Kikin izin siapa yang nomor kontak anunya bisa dicatat? Salah satu orang tim IT-nya siapa? Indra saya langsung. Yuk pemateri. Atau siapa? Yang selalu aktif HP-nya? Pak? Hah? Kalau di absennya ada nomor. Enggak, maksudnya kontak person salah satunya kita. Siapa? Jangan ke saya. Siapa? Pak Asrip ya? Nomor HP-nya Pak Asrip bisa dicatat, Bapak Ibu? Nanti di atas. Pak Asrip, HP-mu Asrip? Asrip Pajar Hidayat ST, alamat Alangga. Di Alangga saja cari dia. 0851 6322 7980 untuk pengiriman file. Jadi tidak usah datang ke kantor kami. Kami harapkan filenya bisa dikirim hari Senin Selasa Pak Sekwan. Bisa ya Pak Sekwan? Senin Selasa ya. Ya, apalagi yang sudah bisa jalan. Kemudian untuk Pak Indra nomornya nomornya Pak Indra untuk konsultasi. Pak Indra, nomornya Pak Indra bisa dicatat ya. Baik Bapak Ibu, saya tambah sedikit ya. Jadi untuk form pengisiannya ini itu kayaknya sudah kemarin ya Pak, sudah di share ya, sudah ada sempat di share. Tapi kalau misalnya yang belum dapat, nanti sebentar kami share ulang ya Bapak Ibu ya. Terus untuk pengumpulannya itu kami harapkan Senin ini ya, Senin atau Selasa itu paling lambat Selasa itu sudah ada ini 4 ini ya Bapak Ibu ya. Soalnya kami mau cross check lagi ya. Terus kami mau gabungkan semua. Jadi nanti di sistemnya itu cuma yang diinput itu cuma satu Excel per domain. Kan Bapak Ibu banyak Excel ya. Jadi dinas A pasti ada Excelnya, dinas B ada Excelnya, itu kami gabung lagi supaya tidak tabrakan gitu. Kami yang gabung, kami yang aturkan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi memang kami minta tolong Bapak Ibu untuk menjadi perhatiannya untuk ini. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya kira cukup ya karena udah jam 12. Pak Kiken cukup ya Pak Kiken? Cukup ya, sedang merokok ya Pak Kiken. Jadi dengan demikian memang kita harus praktekkan langsung. Kalau dengarkan ini tadi agak sedikit puyeng lah ya, tetapi pasti bisa. Tadi malam aja saya yang berlatar belakang sarjana pertanian sama dengan Pak Agus Salim mendengarkan tutorial dari Pak Indra ini langsung mengerti. Tapi saya dengan laptop, oh iya pasti bisa ya. Nah ini harapan kita terisi dan mudah-mudahan insya Allah nilai kita akan baik seperti himbauan tadi Pak Wakil. Kita sudah investasi banyak untuk meningkatkan SPBE kita. Pak Bupati sudah ke Singapura didampingi Pak Awal. Saya sudah ke AWS. Pak Agus Salim sudah ke Sumedang sambil karaoke. Pak Dr. Maharayu juga sudah sampai Banyuwangi. Pak siapa yang langsung nyebrang ke Bali? Nah, itu ada yang langsung nyebrang ke Bali, terbang dari Bali. Saya yakin komitmen pimpinan sangat tinggi Bapak Ibu sekalian dan harus kita jawab dengan mengisi bersama-sama ya, mengisi bersama-sama. Kalau pusing nanti panggil beberapa teman dari Kominfo, bisa saling bertukar pikiran, mengisi bersama-sama, melaporkan bersama-sama dan pasti kita bisa. Ya. Oke? Iya. Saya tidak berpanjang lebar, cukup Indra?
Untuk filenya saya sudah kirimkan ke Bapak Kepala Dinas, bisa diambil di Halo ASN juga sudah dikirimkan. Ada yang sudah pegang, ada yang belum pegang filenya? Dari dinas apa? Oh, silakan bertanya, sosial lah ya. Silakan. Bertanya atau Filenya sudah dikirim lewat grup Kepala Dinas dan Halo ASN. Nanti dikirimkan lagi, Mas. Iya, sosial ya. Ya. Ya, sosial. Kemudian yang sangat penting Bapak Ibu, tolong itu kan tadi di rencana arsitektur bisnis ya, RAB ya. Bukan rencana anggaran biaya ya. Jadi Pak, ini ada RAB, rencana arsitektur bisnis. Ada RAD, rencana arsitektur data dan informasi. D-nya itu data dan informasi. RAA, betul ya? Rencana arsitektur aplikasi. RAL, rencana arsitektur layanan. Tolong diisi. Untuk mempermudah itu Bapak Ibu, kita berbasis Renstra, yaitu betul Pak Indra ya. Renstra. Nah, di yang pertama itu lihat saja yang ada indikator IQ-nya, yang ada angkanya di Renstra Bapak itu masukkan sebagai yang diisi pertama. Nama apanya itu? Proses bisnisnya. Jadi lihat di Renstra Bapak Ibu yang ada IQ-nya, ada angkanya, kuantitatif, itulah yang menjadi nama proses bisnisnya. Ya. Jadi mudah, sudah ada di Renstra kok. Setelah itu lanjut sampai bawah. Ya, ujung-ujungnya nanti selesai sampai keamanan tadi dan lain-lain. Ya, saya kira pasti bisa. Demikian dari kami. Pak Kiken, ada tambahan? Cukup ya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya atas nama teman-teman dari Kominfo mengucapkan terima kasih karena ini pekerjaan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.